Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hairunisa di sini dan sekarang kita akan melihat bagaimana cara menghitung daya untuk gelombang datang normal terhadap POI yang menumbuh konduktor sempurna. Oke, supaya tidak semakin penasaran, mari kita saksikan video berikut ini. Untuk menghitung besarnya daya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menghitung medan listrik total dan juga medan magnet total pada suatu medium. Sekarang kita akan melihat medan listrik total yang ada di medium 1, di mana di medium 1, medan listrik totalnya adalah di mana di medium 1, medan listrik totalnya adalah E yang datang ditambah dengan E yang dipantulkan. Dengan melakukan substitusi persamaan E yang datang dan E yang dipantulkan, maka medan listrik total di medium 1 persamaannya dapat kita tulis seperti yang tampak pada slide. Selanjutnya, dengan mengingat bahwa untuk kasus E yang normal terhadap POI, di mana EMI sama dengan minus EMR dan sudut datang sama dengan sudut pantul, maka persamaan ini dapat kita ubah seperti yang tampak pada slide, di mana EMR kita ganti menjadi minus EMI dan theta R kita ganti menjadi theta I. Kita lakukan penyederhanaan dan kemudian mari kita perhatikan kepada persamaan yang ada di dalam kurung ini, di mana persamaan ini dapat kita sederhanakan sehingga akan kita dapatkan persamaan medan listrik total yang ada di medium 1 dalam bentuk fasor adalah minus 2J dikalikan dengan EMI dikalikan dengan sinus beta 1 dikalikan Z cos theta I dikalikan dengan E pangkat minus J beta 1 dikalikan X sinus theta I. Selanjutnya, kita hitung medan magnet total yang ada di daerah 1 yang juga merupakan superposisi antara medan magnet yang datang ditambahkan dengan medan magnet yang dipantulkan. Persamaan medan magnet yang datang adalah komponen yang merah ditambah komponen yang hijau, di mana untuk komponen yang merah yang searah dan sumbu AX polaritasnya adalah negatif, karena kalau kita lihat di gambar, untuk medan magnet yang datang yang searah dengan sumbu X, dia itu arahnya berlawanan dengan pergerakan sumbu X positif. Sedangkan untuk medan magnet yang hijau, diberi tanda polaritasnya adalah positif, karena kalau kita lihat di sini, yang hijau ini searah dengan sumbu Z positif. Sekarang kita lihat persamaan untuk medan magnet yang dipantulkan terdiri atas komponen yang berwarna merah ditambah komponen yang berwarna hijau, di mana polaritasnya baik yang merah maupun hijau adalah positif, dan itu sesuai dengan gambar yang ada di samping. Selanjutnya, kita ingat bahwa HMI identik dengan EMI dibagi eta 1, dan HMR adalah EMR dibagi dengan eta 1. Sehingga persamaan H yang datang maupun H yang dipantulkan dapat kita lihat seperti yang tampak pada slide. Untuk itu, sekarang mari kita cari persamaan medan magnet total di medium 1 dengan menjumlahkan H yang datang ditambah H yang mantul, sehingga kita akan mendapatkan persamaan yang tampak pada slide. Kemudian, dengan melakukan substitusi nilai vektor beta I dot R dan vektor beta R dot R, maka persamaan totalnya akan kita dapatkan seperti yang tampak pada slide. Dan persamaan ini saya salin kembali. Lalu harus kita ingat bahwa pada dasarnya untuk kasus E yang normal terhadap POI, EMR sama dengan minus EMI, sehingga ini saya ganti, dan theta R sama dengan theta I, sehingga akhirnya
persamaan medan magnet total di medium 1 adalah seperti yang tampak pada slide berikut ini. Lalu kita lakukan penyederhanaan. Untuk bagian yang merah, penyederhanaannya tampak seperti pada slide dan juga untuk yang berwarna hijau. Dan sekarang kita lakukan lagi penyederhanaan untuk bagian yang dalam kurung ini dan juga untuk bagian yang berwarna ungu ini, sehingga kita dapatkan medan magnet total di medium 1 adalah seperti yang tampak pada slide. Sekarang kita akan menghitung daya dengan menggunakan persamaan bahwa daya rata-rata sama dengan setengah harga real dari E dikroskan dengan H konjugat. Sehingga akan kita dapatkan karena si medan listrik hanya ada di arah AY, sedangkan medan magnet ada di arah AX dan AZ, sehingga kita dapatkan bentuk matriks seperti yang tampak pada slide. Sehingga rapat di rata-rata persamaannya adalah setengah real dari EY dikalikan HX konjugat dengan arah AZ dikurangi EY dikalikan HZ konjugat dengan arah AX. Dengan mengingat bentuk EY, HX, dan HZ, di sini bisa kita lihat bahwa EY jika dikalikan dengan HX konjugat akan menghasilkan bilangan yang imajiner, di mana bilangan itu tidak akan kita pakai. Sedangkan EY jika dikalikan dengan HZ konjugat akan menghasilkan bilangan yang real, sehingga itu adalah bilangan yang kita pakai. Dengan kata lain, daya rata-rata adalah 2EMI kuadrat dibagi eta 1 dikalikan dengan sinus theta I dikalikan sinus beta 1 dikalikan Z cos theta I kuadrat AX. Berarti daya rata-rata hanya ada di arah AX. Dari video tadi ternyata bisa kita lihat bahwa untuk gelombang datang dengan arah sembarang yang menumbuk konduktor sempurna, maka tetap ada daya yang dirambatkan. Hal ini berbeda dengan yang pernah kita pelajari di bab 5 mengenai gelombang berdiri sempurna, di mana gelombang datang yang menumbuk tegak lurus terhadap perbatasan tidak akan mengirimkan daya. Menarik bukan? Ternyata pantulan dengan konduktor sempurna tetap dapat menghantarkan daya asalkan pantulan tersebut tidak tegak lurus terhadap perbatasan. Nah, di video selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal terkait dengan gelombang datang dengan arah sembarang yang menumbuk konduktor sempurna. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe.